Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintania Boy Astuti, NIM 2311101127. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 2 semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Sali. Saya akan menjelaskan mengenai Pancasila, fungsi Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan arti lambang dari Pancasila. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Ditulis dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara karya Ranto 2012. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang artinya adalah 5 dan sila yang berarti batu sendi. Jadi, Pancasila merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya, Ronto merumuskan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin, di antaranya yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Yang ketiga, ada nilai-nilai Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila tentu sebaiknya dimaknai lebih jelas. Maka dari itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup seperti berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Yang keempat, arti lambang Pancasila. Indonesia dilambangkan dalam seekor burung Garuda atau sering disebut sebagai Garuda Pancasila. Di dada burung tersebut terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila, yang artinya sebagai berikut. Yang pertama, bintang melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Yang kedua, rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Yang ketiga, pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.
Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. Yang keempat, ada kepala banteng. Melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Yang kelima, ada padi dan kapas, melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan. Tak adanya kesenjangan antara warga negara. Sekian video yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.